Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8 SMP yang sholih dan sholihah, di mana saja kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 13, yakni pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Namun sebelum itu, marilah kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, di mana saja kalian berada, mari kita amati peta konsep pada bab 13 ini, yakni pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Subbabnya adalah pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah hikmah yang dapat dipetik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Adapun sikap mulia yang bisa kita ambil dari bab ini adalah meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, dan tekun dalam belajar. Anak-anak sekalian, pemerintahan pada masa Daulah Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Masa kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu cukup lama, yakni pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Pertama, periode ke-1 atau periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian yang kedua, periode kedua disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Ketiga, periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buayyih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Keempat, periode keempat, yakni masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Kemudian yang kelima, periode kelima adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Anak-anak sekalian, perpindahan ibu kota baru pada awalnya ibu kota negara ini adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Kemudian untuk menjaga dan lebih memantapkan stabilitas negara yang baru berdiri, Khalifah Al-Mansur, yakni Khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Kemudian pusat pemerintahan berada di tengah-tengah bangsa Persia. Kemudian Al-Mansur melakukan konsolidasi dan menertibkan pemerintahannya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Kemudian revolusi pemerintahan Al-Mansur
Pertama adalah mengangkat Khalid bin Barmak sebagai koordinator dari kementerian. Kedua, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Ketiga, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman. Keempat, jabatan pos ditingkatkan peranannya untuk menghimpun informasi di daerah-daerah sehingga administrasi negara dapat berjalan lancar, sehingga para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Kendali pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mahdi yakni meningkatkan atau peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Kedua, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan sehingga Basrah menjadi pelabuhan yang sangat penting. Kemudian anak-anak sekalian, masa keemasan Daulah Abbasiyah yakni ketika dijabat pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Adapun prestasi yang dicapai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid: 1. Mendirikan rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan. Kedua, mendirikan lembaga pendidikan dokter dan farmasi sehingga pada masanya sudah ada sekitar 800 dokter. Ketiga, membangun tempat-tempat pemandian umum. Dan keempat, mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Kemudian prestasi Al-Ma'mun selama menjabat sebagai khalifah: dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Kemudian penerjemah buku-buku digalakkan sehingga mendirikan lembaga penerjemahan bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Masa pemerintahan Al-Mu'tasim, khalifah yang menjabat selama kurun waktu 833 sampai 842 Masehi. Orang-orang Turki masuk pada pemerintahan ditandai dengan menjadi tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional sehingga kekuatan militer menjadi sangat kuat. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ini merupakan masa keemasan bagi umat Islam baik di dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Kemudian fenomena ini melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Padahal cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah: 1. Bidang ilmu filsafat. Tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Kedua, bidang ilmu kedokteran. Tokoh-tokohnya adalah Jabin bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Ibnu Sahal, Ar-Razi, dan Tabit Al-Qura. Ketiga, bidang ilmu matematika. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yakni penemu angka 0, kemudian Umar bin Farukhan, dan Banu Musa. Keempat, bidang ilmu falak. Tokohnya adalah Abu Masyar Al-Falaki, Jabir Batani, dan Raihan Bairuni. Kelima, bidang ilmu astronomi. Tokoh-tokohnya adalah Al-Farazi, Al-Ghatani atau Al-Vitaknius, Al-Farghani atau Al-Fragenius. Yang keenam adalah bidang ilmu tafsir. Tokohnya Ibnu Jarir At-Abari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain.
Ketujuh, bidang ilmu hadis, tokohnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Kedelapan, bidang ilmu kalam atau tauhid, tokohnya adalah Wasil bin Atha, Abu Zail Al-Alaf, Ad-Dam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Kemudian yang kesembilan, bidang ilmu tasawuf, tokohnya Al-Qushairi, Syahabuddin, Imam Ghazali, dan lain-lain. Kesepuluh, bidang ilmu fikih, tokohnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ketiga, perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah ditandai dengan kota Baghdad yang merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah. Kemudian kota Samara yang letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Dan terakhir adalah kemajuan yang dicapai daulah ini tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.